Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet. Dan video yang teman-teman lihat di awal tadi adalah contoh dari notifikasi yang saya setting di aplikasi ini ya. Jadi aplikasi yang saya buat ini didesain untuk digunakan oleh banyak user atau klien. Jadi setiap saya akan mengupdate aplikasi ini, mengupdate status yang ada di sini, maka datanya akan muncul di notifikasi HP user ya, atau klien yang menginstal aplikasi ini. Karena akan digunakan oleh banyak orang, maka aplikasi ini harus di deploy terlebih dahulu ya, atau menggunakan akun Publisher Pro. Nah, setelah di deploy, kemudian nanti di share linknya. Nah, caranya ada di sini ya, ada gambar di pojok kanan atas ini. Kemudian pilih copy sharing links. Nah, pilih yang bagian install link di sini ya, yang akan digunakan oleh user kita. Jadi berupa install device ya, atau HP nanti. Nah, setelah seperti ini, kemudian diinstal terlebih dahulu aplikasinya di masing-masing HP user. Caranya seperti ini. Nah, setelah diinstal, kita perlu menyeting notifikasi tersebut di bagian automation. Kemudian pilih new bot. Nah, ini untuk botnya bisa kita custom namanya, nanti teman-teman bisa mengcustomnya sendiri. Munculnya seperti ini. Kemudian pilih create a custom event seperti ini, dan kemudian pilih all change. Nah, kemudian di bagian tabel saya pilih di tabel approval ya, di bagian tabel ini, karena data yang akan atau notifikasi yang akan saya kirimkan berupa data di bagian approval ini. Nah, kondisinya nanti bisa teman-teman sesuaikan ya. Ini contoh dari kondisi yang saya buat. Jadi kalau nanti statusnya di approve atau di reject atau on process, maka akan terkirim notifikasinya ke HP user ya. Nah, status ini. Oke. Kalau hanya misalnya hanya ingin disetting approve, maka tinggal dihapus saja ya. Nanti seperti ini settingnya. Nah, settingnya cukup seperti ini saja. Kalau hanya satu status yang ingin dikirimkan dalam bentuk notifikasi. Karena statusnya ada 3, maka saya buat 3 saja ya. Dan pilih save, simpan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita tambahkan add step. Nah, pilih bagian send a notification seperti ini. Kemudian tabelnya approval. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian to, di sini jika kita tidak menambahkan user, maka notifikasi tadi hanya akan terkirim di membuat aplikasi ini saja. Maka kita perlu kirimkan ke masing-masing email yang terdaftar di aplikasi ini ya. Nah, ini emailnya ada banyak. Maka kita perlu membuat status di sini, to-nya adalah ke email. Ke email ya, sesuai dengan kolom email, sesuai dengan namanya ya. Nah, kemudian seperti ini, simpan dulu. Atau kalau misalnya ingin dikirim ke email tertentu, teman-teman tinggal tambahkan saja ya, jadi langsung ditulis emailnya di sini. Nah, misalnya hanya satu email saja ya, kemudian tambahkan email selanjutnya ya, jika hanya ingin mengirim ke beberapa email saja. Tapi kalau
ingin dikirim ke banyak email seperti tadi, maka kita cukup menuliskan nama kolom email ini. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian use default content, nah kita setting dulu ya. Nah, ini adalah tampilan defaultnya dari AppSheet yang ada di sini. Nah, kemudian bodinya, untuk body nanti teman-teman bisa setting sendiri. Nah, ini adalah contoh dari body di notifikasi yang sudah saya buat. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pembuatannya nanti teman-teman tinggal menambah kolom seperti ini. Nah, di sini ada nama pegawai, ID pegawai, keperluan, total harga, status, catatan, dan lain-lain. Jadi diawali dengan tanda seperti ini. Nah, di sini ada nama pegawai, ID pegawai ya, sesuai yang ada di sini. Nama pegawai, ID pegawai, dan lain-lain. Oke, saya kopikan saja. Nah, ini email bodinya. Oke, untuk bagian title ini bebas ya, bisa digunakan atau tidak. Saya akan gunakan tanggal saja. Jadi cukup now yang saya gunakan. Dan untuk body, bagian body ini usahakan teman-teman tidak terlalu panjang ya isinya. Jadi cukup data utama saja yang perlu dituliskan di sini. Oke, setelah itu pilih save. Oke, sekarang kita coba isi ya. Nanti datanya apakah muncul di HP atau tidak. Oke, saya akan isi. Misalnya seperti ini. Oh, pensil harganya 42.000. Nah, oke, seperti ini ya. Pengajuan barang yang akan dibeli adalah seperti ini. Oke, kita pilih simpan. Nah, di bagian manajer, nah ini udah masuk ya, Dani. Kemudian klik, kemudian kita tulis dulu nama manajernya. Misalnya ini ya, nama manajernya. Kemudian catatannya sesuai dengan anggaran, tinggal pilih klik save. Pilih on proses. Nah, kita lihat, kita tunggu apakah datanya masuk. Nah, ini datanya sudah masuk ya, statusnya masih on proses. Kalau misalnya diklik approve, kita akan tunggu juga apakah datanya masuk. Nah, ini berubah ya, sudah statusnya menjadi approve. Ya, jadi untuk automationnya seperti itu. Jadi untuk penggunaan status notifikasi, teman-teman bisa menggunakan automation yang ada di AppSheet ya, dengan setting yang sudah kita pelajari tadi. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri ya di aplikasi teman-teman. Dan selamat mencoba. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.